Pagi hari ini akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai wujud kecintaan terhadap NKRI, ya. Dan di mana kita mengetahui pada zaman era globalisasi pada saat ini, ya, nilai-nilai kecintaan terhadap NKRI itu banyak sekali halangan dan rintangannya, sehingga sebagian besar juga sudah menyurutkan atau melunturkan, ya, nilai-nilai tersebut. Nah, khususnya kita ingin generasi-generasi muda kita akan terus tetap dapat menanamkan nilai-nilai kecintaan kepada NKRI tersebut. Nah, berikut latar belakang dan pembuka. Nah, untuk kegiatan pada pagi hari ini akan disampaikan dulu oleh Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Silahkan Pak Haji Supinal. Terima kasih Bu Nili. Latar belakang kami mengadakan lomba pidato wawasan kebangsaan ini dengan tema pengamalan Pancasila dan ideologi wawasan kebangsaan sebagai wujud kecintaan kepada tanah air adalah untuk memberi semangat untuk para pelajar setingkat SLTA sederajat di Kabupaten Tanah Laut, karena kita tahu sekarang kan zaman medsos, zaman huak dan sebagainya. Kemudian dengan lomba ini diharapkan para pelajar, kemudian para santri yang ada di Kabupaten Tanah Laut tetap berkeinginan untuk terus memperkuat wawasan kebangsaan, dapat lebih memperkuat komitmen mereka begitu ya, terhadap kecintaan terhadap NKRI. Nah, program untuk lomba pidato wawasan kebangsaan ini Pak Supinal, ini apakah baru tahun ini diadakan atau memang ini sudah menjadi agenda rutin? Baru tahun ini. Baru tahun ini. Rencananya ke depan nih akan menjadi apa? Ini akan insya Allah akan terus menerus. Sekedar informasi, untuk lomba wawasan kebangsaan ini yang pertama di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Dan kami mengharapkan nanti kalau ada lomba wawasan kebangsaan tingkat provinsi ini yang mewakili. Kita berharap provinsi akan mengambil langkah ya, sehingga nanti anak-anak kita yang sudah berbakat di sini, yang sudah menjadi yang terbaik bisa mengikutkan diri ke tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini adalah PR-nya nih Pak Supinal. PR-nya Pak Supinal nih untuk memberikan usul saran ke provinsi. Sudah, kemarin itu mereka insya Allah tahun 2023 akan menganggarkan kegiatan lomba tingkat provinsi. Nah, itu sudah kami konfirmasi ke provinsi kemarin. Oke. Nah, lalu pada saat lomba ini yang pertama ya, bagaimana antusias dari para peserta kita nih terhadap lomba ini? Biasanya nih kalau yang pertama nih masih belum kayak bagaimana gitu. Tapi bagaimana dengan lomba ini? Luar biasa. Dari 34 lembaga pendidikan setingkat SLTA, baik itu SMA, SMK maupun pondok pesantren setingkat aliyah, itu ada sekitar 122 peserta. 122 peserta. Ya, kemudian diseleksi oleh panitia karena tidak sesuai dengan joknisnya, ada masuk sekitar 104 peserta yang kami serahkan ke tim juri. Nah, kemudian dari itu kami seleksi lagi menjadi 20 finalis yang hadir hari ini adalah salah satu para juaranya. Oke, ini sehingga mendapat banyak sekali peserta ini Pak Supinal. Ini teknis penyampaiannya ini seperti apa nih ke sekolah-sekolah? Ini hanya tingkat SLTA ya? Iya. Tingkat SLTA. Iya. Bagaimana teknis penyampaiannya? Apakah dibuka secara umum atau memang sekolah dibatasi? Misalnya sekolah A hanya dapat mengirimkan peserta misalnya 5 orang atau berapa begitu? Atau seperti apa teknisnya? Secara teknis kami langsung datang ke sekolahan tersebut, kemudian kami menyampaikan bahwa peserta itu tidak dibatasi karena ingin menggugah para pelajar untuk bisa
mandiri maju ke depan sebagai yang mereka yang merasa mempunyai kemampuan dan kemauan ya. Nah, karena ada yang mampu tapi tidak mau. Benar. Ada yang mau tapi nggak mampu. Nah, itu. Bahkan ada para sekolah lembaga pendidikan itu mengirim sampai 13 peserta. Kemudian ada yang satu juga ada kan tidak dibatasi memang. Iya, karena para dewan guru merasa anak-anaknya mampu gitu ya. Jadi bisa mengirim. Ya, ini patut untuk kita explore. Tadi kenapa saya sampaikan bagaimana teknisnya ini nanti akan dapat jadi sebuah inspirasi bagi SKPD, lembaga, organisasi yang lain untuk mengadakan lomba sehingga bisa merujuk kepada teknis-teknis ini begitu sehingga dapat merekrut banyak peserta. Ya seperti itu. Karena biasanya yang kita dengar nih ketika ada satu kegiatan lomba atau ada peluang-peluang apa begitu, pesertanya nih sepertinya agak-agak tertutup. Apalagi sekarang kan zaman medsos ya. Jadi selalu di medsos. Nah, anak-anak muda kita ini kebiasaan kalau medsos-medsos yang berisi pendidikan, berisi agak-agak jarang membuka. Nah, yang bisa dibuka kan TikTok, gitu kan ya. Ini Bunda sekedar informasi juga yang sangat membanggakan. Lembaga pendidikan swasta luar biasa juga mau ikut kemarin partisipasinya seperti SMK 2 Desember, kemudian SMK Farmasi juga itu swasta, tapi banyak mereka mengirim pesertanya. Nah, kan ini saya sangat bangga itu. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran ya bagi SKPD, bagi lembaga, bagi organisasi yang lain begitu ya, sehingga kita dapat banyak merekrut peserta. Karena dengan banyaknya peserta berarti kita memang benar-benar dapat mencari yang terbaik begitu ya. Benar. Nah, jadi pilihannya banyak gitu. Mereka bersaing benar-benar ya. Jadi yang keluar sebagai juara ini adalah memang benar-benar yang kompeten seperti itu ya. Oke, baik, saya ke Pak Parno. Pak Parno, dalam era globalisasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Supinal ya, nilai-nilai kecintaan kita terhadap NKRI, nilai-nilai kecintaan kita terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini cenderung menurun ya, khususnya di kalangan generasi muda. Kemudian juga kepedulian mereka terhadap peran serta di dalam pembangunan juga agak menurun. Ini pandangan Bapak sendiri Pak selaku pengamat ya, pemateri dan sebagainya nih, yang apalagi beliau kan adalah purnawirawan ya, orang yang sudah lama terdidik ya di dalam bidang ideologi ini. Bagaimana nih Pak tanggapan dan pandangan Bapak dengan kondisi saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama, pandangan kami sebagai kebetulan saya juga narasumber, kemudian saya juga relawan dari itu sendiri. Yang pertama, kondisi saat ini generasi muda kita berkaitan dengan wawasan kebangsaan, bela negara, atau mungkin cinta tanah air itu pemahamannya sangat kurang. Sehingga mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan terhadap yang diperbuat. Harapan saya sebenarnya generasi muda saat ini tuh mengerti apa yang harus dilakukan terhadap dirinya, dan apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan, dan harus tahu persis apa yang dilakukan terhadap bangsa dan negara. Berkaitan dengan wawasan kebangsaan sendiri sudah jelas bahwa kemarin sudah saya sampaikan, kami berpedoman kepada Permendagri nomor 71 tahun 2012 dari wawasan kebangsaan ini sendiri. Dan untuk berikutnya nanti kami juga akan kerjasama dengan beliau ini. Kalau memang ada itu, kami siap untuk membantu melaksanakan, mensosialisasikan berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Karena saat ini kemarin kami juga beberapa penilaian, ada 104 orang itu juga banyak sekali yang kurang nyambung. Ada beberapa saja orang nyambung. Sehingga nanti ke depan mungkin dari Kesbang diharapkan juga lebih jam waktunya bisa ditambah lagi sehingga bisa merata. Benar-benar betul. Kami dimanapun berada, kami akan siap membantunya. Jiwanya sudah jiwa tertanam ya Pak ya. Jadi dipanggil tidak dipanggil selalu tergerak gitu ya Pak ya. Apalagi beliau juga tergabung di DHC ya, Dewan Harian Cabang Kejuangan. Iya, betul sekali. 45 Kabupaten Tanah Laut. Nah, lalu
di dalam lomba ini Pak, khusus di dalam lomba ini peserta yang mengirimkan tadi lewat video ya Pak Supinanya, lewat video. Nah, apa tanggapan dari Pak Parno sendiri selaku Dewan Juri ini apa nih yang menjadi catatan penting ya, atau mungkin hal-hal yang nanti bisa ditingkatkan ke depan, atau bukan hal-hal yang bisa dilestarikan ke depan gitu dari lomba ini. Sekian banyak peserta kan Pak ya? Ya. Iya. Terima kasih. Jadi kalau kami baca dari 104 ini cukup luar biasa, Bu. Antusiasnya, semangatnya luar biasa. Semangatnya sudah luar biasa, Pak ya. Kemarin bahkan saya sudah sampaikan ke para peserta yang finalis 20 orang ini, kami susah menilainya juga, Bu. Karena hampir rata-rata mampu mereka. Dan sangat kejutan sekali bahwa luar biasa sekali bahwa kemarin mengatakan bahwa wah, saya ini sebagai narasumber, kalau bicara di depan kalian, saya ngeper kira-kira ini. Sampai di situ kata-kata saya. Yang memang untuk memotivasi mereka supaya mereka juga lebih semangat lagi. Betul. Betul. Nah, lalu nih dapat disampaikan juga nih Pak Parno, ini mungkin nanti jadi inspirasi juga, jadi pengetahuan juga bagi para pendengar kita nih. Poin-poin cinta kepada tanah air ini apa aja sih? Nah, kalau anak muda kan pasti kalau I love you, cintaku padamu, ya itu aja gitu ya. Pokoknya kalau udah cinta, tai kucing rasa coklat ya Pak ya. Iya, dalam berkaitan dengan mewujudkan cinta tanah air tadi, itu masuk di dalam amanat UUD 45 pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, Bu. Yang pertama, nilai-nilai bela negara itu ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, meyakini bahwa Pancasila sebagai induk negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Yang pertama tadi, cinta tanah, wujud nyata apa yang dilakukan terhadap bangsa kita ini. Yang pertama sebagai ini adalah aktualisasi cinta tanah air. Yang pertama mungkin mengenal dan memahami wilayah NKRI dulu. Jadi tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Jadi kita harus tahu benar. Oh, kalau kita ingin mencintai berarti kita harus kenal mengenal, dulu. Mengenal dulu. Oh, seperti apa sih luas wilayah kita, ada apa sih, kemudian berapa provinsi, berapa bahasa, berapa suku, dan itu sangat luar biasa. Potensi alamnya ada apa? Bahkan bangsa kita ini sebagai miniatur dunia, taman mininya dunia, Bu. Jangan mungkin bahkan jangan tanya pada negara kita itu ada apa, tapi tanya apa yang tidak ada kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan mempertahankan wilayah NKRI. Sudah jelas di dalam bela negara pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta bela negara. Itu ada kata-kata wajib. Kalau kita tidak mau bela negara, jelas akan dituntut oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga itu adalah melestarikan dan mencintai lingkungan hidup. Itu bagian dari cinta tanah. Nah, wujud nyata apa yang dilakukan bangsa ini? Berarti melestarikan lingkungan hidup, membuang sampah pada tempatnya. Hal yang kecil ya Pak ya, betul. Ini. Tapi apa yang terjadi di tanah laut khususnya, kalau kita lihat di jalan raya, Bu, kami lihat sendiri orang dari dalam mobil membuang sampah. Mereka tidak berpikir siapa yang ngambil dan apa resikonya. Itu kira-kira bahkan mungkin setiap hari itu mungkin dari Banjarmasin ke Plehari itu berapa sampah yang bisa turun. Yang kedua mungkin dengan kerusakan alam. Nah, tidak boleh bakar-bakar, kerusakan alam mulai dari Jorong sampai dengan Kintab, Bu. Apalagi kalau sudah musim kemarau. Nah, itu kira-kira. Kemudian yang selanjutnya kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Karena saat ini generasi muda kita itu sangat ngefans sekali dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan ada mungkin tokoh-tokoh bola atau artis saja. Mereka sampai yang luar gitu yang ngefans. Sampai tidur di bandara dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita harus menjaga nama baik bangsa dan negara. Bagaimana caranya? Sudah gampang, Bu, sudah jelas. Menjaga nama baik bangsa dan negara itu cukup menjaga nama baik diri masing-masing, itu sudah bagian menjaga nama baik bangsa. Menjaga nama baik masing-masing, menjaga nama baik sekolah ya, institusi mereka begitu. Kemudian yang terakhir cinta terhadap produksi dalam negeri. Nah, itu dia. Mereka, karena saat ini juga banyak sekali
generasi muda atau mungkin bangsa kita mencintai budaya ulangi, mencintai produk Produk dari luar, luar. iya. Ya. Rasanya kayak rasa wah banget gitu ya Iya. kalau memakai pakaian dari luar gitu yang branded ya. Walaupun second ya. Iya, kawai. Iya. Yang terakhir Kawai. mencintai budaya bangsa kita. Mhm, Kita sebagai oke. warga negara tentunya harus mencintai budaya bangsa kita. Oh, bagaimana kita cara melestarikan pakaian adat kita, bahasa kita. Iya. Nah, itu kira-kira Dalam semua. setiap momen-momen gitu ya Pak ya, momen-momen yang berkenaan dengan kita. Karena Iya. saat ini juga banyak sekali generasi muda yang bangga terhadap budaya-budaya asing loh. Salah satu contoh sekarang mungkin sudah masuknya orang-orang yang berpakaian compang-camping dan mungkin Iya. nggak jelas itu. Senang ya kalau zaman-zaman kita dulu ya kalau ada yang robek cepat-cepat dijahit gitu ya Pak ya, ditambal gitu. Kalau sekarang kan Malah dirobek. Iya, sengaja dirobek gitu ya, Itu jadi modis. masalah bangga mereka. Iya. Dan kami iya. juga berupaya juga bagaimana mereka mengerti. Saya sering ketemu orang yang mungkin menggunakan seperti itulah. Tapi kami cukup dekat aja. Kami sindir aja sebenarnya. Mas, jatuh di mana kok celana sobek? Iya. Jadi mereka tidak tersinggung. Juga mereka juga bingung juga. Iya, Itu iya, mungkin iya, bagian iya. dari cinta tanir secara singkat. Iya. Banyak ternyata ya apa yang dilakukan. Nah, berkenaan juga dengan anak muda, generasi muda, kemudian juga wilayah kita begitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Parno, cinta mengenal tanah air gitu ya. Secara skop kecilnya kita mengenal wilayah kita ya Pak ya. Yes. Ya, wilayah kita Kabupaten Tanah Laut ya. Anak-anak kita nih harus hafal nih kita punya luas wilayah tanah laut berapa gitu, penduduknya berapa, kemudian desa-desanya berapa, kelurahannya mereka. Ini kalau ditanya dengan anak banyak yang nggak tahu juga nih. Mungkin ada tambahan satu lagi Bu, ini yang sangat memprihatinkan. Itu bukan dilakukan oleh generasi muda saja, bahkan mungkin anak-anak tua muda, semua generasi berarti. Etika makan kayaknya ya perlu dibaiki, karena saya lihat setiap hari bahkan itu dilakukan. Mungkin di situ ya mohon maaf, ini saya tidak menyalahkan orang penjual pentol Bu ya. Mohon maaf. Jadi setiap sore bahkan mungkin menghadapi sembahyang Jumat pun disuruh jual pentol, orang yang pakaian rapi sambil berdiri sambil gitu. Iya. Harapan saya mungkin kemarin saya juga di rapat forum kewaspadaan dini, tolong ini juga diingatkan ya, menjadi perhatian kita ya. Soalnya nanti kalau kebablasan bisa-bisa nanti makan di rumah juga sambil berdiri ya. Dengan orang tua lari-lari gitu ya. Itu terima kasih. Iya, etika memang benar. Kalau dulu kan zaman kita masih sekolah ya Pak, ada pelajaran etika memang dulu ya. Sopan santun dengan orang tua seperti apa, sopan santun dengan kakak seperti apa, dengan orang-orang. Iya, kalau dulu, sekarang kan sudah tidak ada lagi ya. Mungkin itu. Nah, itu juga menjadi PR kita bersama ya, PR kita bersama untuk kembali menguatkan itu. Nah, ulun ke ading nih ya, ke ading-ading ya, anak-anak kita yang kemarin sudah berhasil ya menjadi juara di lomba pidato Wasbang di tahun 2022. Nih ke Dika dulu nih. Dika juara 1 ya Dika ya. Oke, kamu dari apa tadi, Eman ya? MA Darul Quran Istiqomah. Oke, Darul Quran Istiqomah ini yang sekolahnya di Almanar ya? Iya, Jalan Almanar. Oke. Ustadz Adli nih. Ya Ustaz. Adli. Oke, Ustadz Adlin. Oke. Sehingga menjadi juara 1 nih Mas Dika. Apa kemarin kiat-kiatmu, upaya-upayamu sehingga isi dari videomu itu, isi dari pidatomu itu mendapat nilai dan memenuhi sasaran yang disyaratkan oleh dari Kesbang. Apa nih kiat-kiat kamu? Kiat-kiat pertama tuh ulun ada tekad. Oke. Iya. Ada tekad, kemauan yang tinggi ya. Kemauan yang tinggi untuk mengikuti lomba ini. Dan apa namanya? Ulun mengiaskan wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila ini dengan nilai-nilai yang ada di kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya. Misalkan contohnya ya saling toleransi. Nabi Muhammad kan toleransi, suka orangnya toleransi, beliau toleransi kepada agama-agama lain. Jadi kiaskan sifat beliau tuh di pidato ulun, yang di video. Kalau yang
di mana apa namanya tuh di pas tampilnya Live-nya ya. ya yang live-nya ya finalnya yang offline-nya ulun menghiaskan dari kitab-kitab para ulama-ulama dulu yang mana ulama-ulama dulu tuh juga apa tuh tidak luput dengan wawasan kebangsaan. Contohnya ya seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Jami yang telah menjelaskan dalam kitab beliau bagaimana tentang toleransi, betapa pentingnya toleransi, bagaimana Allah tuh menegaskan betapa pentingnya kita tuh untuk saling persatuan, kebersamaan. Oke, durasinya kemarin berapa lama? Ya enggak. Kalau yang di video berapa lama durasinya? Kalau video 7 sampai 10 menit. Oke, 7 sampai 10 menit. Kemudian tampilnya sama Bunda. Sama juga seperti itu. Tampil offline-nya. Apa yang menarik bagi kamu kemarin sehingga kamu berminat untuk mengikuti lomba pidato itu? Apakah dari kamu sendiri atau memang ditunjuk oleh sekolah? Memang dari keinginan ulun. Iya, apa yang menarik bagi kamu setelah melihat ada lomba ini gitu? Niatnya hanya untuk dakwah gitu. Bahwasanya pondok pesantren nggak luput wawasan kebangsaannya, tidak lupa wawasan kebangsaannya. Iya, betul sekali. Jadi mengkaitkan ya dengan ajaran-ajaran agama, kemudian juga terpanggil ya karena memang sekolahnya di situ gitu ya, nanti akan dapat menyampaikan. Lalu nanti setelah mendapatkan gelar juara ya, tentu ini bukan hanya sekedar sebuah predikat ya, artinya setelah diserahkan oleh Pak Supinal hadiahnya gitu ya, mulai Pak Bupati ya kemarin ya menyerahkannya, iya Pak Bupati Pak Haji Sukamta menyerahkan hadiah atau apa, artinya selesai sampai di situ tidak ya. Nah tetapi apa nih kiat-kiat kamu ke depan menjaga marwah dari juara satumu itu ya. Jadi maksudnya gimana? Sebagai seorang yang menyandang predikat juara satu, ya tentu gerak-gerik kita di sekolah, di keluarga, jadi di masyarakat akan menjadi akan menjadi lirikan orang-orang gitu kan. Kalau kita misalnya salah sedikit aja, wah itulah yang juara satu semalam. Jadi iya upaya-upaya kamu nih untuk menjaga marwah juara satu kamu ini apa nih ke depannya rencana-rencana kamu? Ya memperbaiki diri ulun apa yang telah ulun sampaikan, ulun melakukan apa yang ulun sampaikan. Nah, iya. Artinya kita mengaplikasi dulu ya. Mengaplikasi dulu apa yang kita muat di dalam isi pidato kita ya. Kemudian juga kita berupaya untuk tadi seperti yang kamu sampaikan karena harus berdakwah gitu ya. Dalam skala kecil dulu nih ya, memberikan penyampaian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kamu kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 itu kelas berapa sih? Kelas 2. Oh ya. Iya. Oke, iya, Kalau dulu kan kita kelas 2 SMA gitu ya, Pak ya. Iya, kelas 1 SMP, kelas 3 SMP enggak ada sih 11-12-an itu. Jadi saya kadang-kadang kalau kelas 10, kelas 11 saya agak bingung kelas berapa itu. Iya. Menghitung dulu nih saya 6 7 8 9 10 11 gitu kan. Iya. Oke. Nah, selama ini setelah menjadi juara nih, tanggapan atau apresiasi dari sekolah kamu sendiri bagaimana? Apresiasinya sih ya nggak terlalu banyak ya. Cuma kami dididik untuk misalkan kalau ada juara, kalau kami menang ya menang gitu. Nggak diberi apa-apa karena jaga hati. Oh iya. Kami kan ini kan kebetulan kami di pondok. Di pondok ini kami diajarkan tentang agama, bukan hanya sekedar agama, tapi juga ada pendidikan formalnya. Karena bagi kami di pondok ini banyak tuh pelajarannya. Iya, yang pasti mungkin mendidik mental mental spiritual. Iya, betul. Mental spiritual. Jadi bukan hanya fisik begitu ya. Iya, salah satunya dengan mungkin ajaran hidup sederhana ya seperti yang diajarkan oleh nabi kita begitu ya. Iya, seperti menjaga itu. Hati. Iya, menjaga hati, jauh dari ria ya. Contohnya di apa yang katanya banyak anak muda yang makannya diri. Iya. Kami kalau di pondok kalau minum diri itu langsung dihukum. Karena kalau bayangkan kalau makan diri itu seperti sapi gitu. Nabi sudah menjelaskan dalam hadis
bahwasanya kita tuh kada boleh makan berdiri dan minum berdiri. Oke, iya. Artinya di sekolah ketika kamu sudah menyandang predikat juara 1, artinya di sekolah kamu akan menjadi pilar ya, menjadi pilar untuk khususnya menyampaikan, menularkan ya kepada kawan-kawan, khususnya di dalam kelasmu atau mungkin di lingkungan pondok asrama ya, kan berkamar gitu kan ya. Ya, satu kamar berapa orang? Kebetulan ulun ngurus apa anak-anak SD. Dipilih kiai ngurus SD. Oh, iya. Jadi ada mental sudah terbangun. Karakternya Iya. sudah dibuat. Iya. Pantas saja juara 1 dia. Iya. Bisa menularkan nanti kebaikan. Nah, iya, itu dapat artinya kan mendidik kawan-kawan kan anak adik-adik ya. Adik-adik ya untuk lebih dini ya mengetahui bagaimana sih wujud kecintaan kita terhadap NKRI ya. Kalau Pak Parno sih kalau NKRI ini harga mati gitu ya, Pak ya. Harga mati ini nggak bisa ditawar-tawar ya. Iya. Betul sekali. Nah, itu yang ingin kita tanamkan. Ya, saya ke Ading Mulyawati ya, anak Mulyawati ya. Anda tadi di SMA Negeri 1 Tambang Ulang ya? Iya, betul. SMA Negeri 1 Tambang Ulang. Tidak Ya, luar biasa. Bunda. Iya, makanya itu ya, artinya tersimpan orang-orang hebat ya di pelosok-pelosok kita begitu. Nah, kalau kamu sendiri kemarin motivasinya untuk mengikuti lomba ini apa nih anunya yang menjadi ketertarikan kamu? Yang pertama saya ingin menambah pengalaman dalam berpidato gitu. Iya. Yang kedua ingin membanggakan sekolah yang pastinya ingin Iya, membanggakan sekolah. ini berarti aplikasi dari kecintaan tadi yang disampaikan oleh Pak Parno. Betul. Dan tidak lupa juga membanggakan orang tua yang pasti yang selalu mendukung dan mendoakan gitu. Oke, iya. Kamu berapa bersaudara? Ulun 3 bersaudara. Kamu anak keberapa? Anak yang ketiga. Anak yang ketiga. Kakakmu laki perempuan? Kakak ulun ada yang satu laki-laki dan satunya lagi perempuan. Masih sekolah juga ya? Iya, betul. Dua-duanya berarti 3 masih sekolah ya? Yang kedua kuliah. Ya, Yang kedua kuliah. Oke, iya. Artinya sebagai seorang anak bungsu. Iya, betul. Iya. Biasanya nih anak bungsu ini agak manja-manja ya. Iya, betul. Nah, tapi ternyata dia mampu untuk berprestasi. Nah, ini sebuah inspirasi juga nih bagi kawan-kawan kita di luar sana gitu ya, khususnya bagi generasi muda. Saat ini sudah tidak terbatas lagi apakah kita anak tertua, anak penengah, atau anak bungsu gitu ya. Kita tetap harus mempunyai jiwa yang kuat ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Parno tadi. Untuk tetap membangun komitmen kita ya. Jadi tidak ada lagi istilah generasi cengeng begitu ya Pak ya. Nah, kita berharapnya seperti itu gitu ya. Semangat. Iya, harus semangat, harus punya jiwa yang kuat. Jadi tidak. Nah, ini merupakan inspirasi. Nah, lalu upaya kamu sama seperti yang saya tanyakan ke Dika tadi di sekolahmu sebagai seorang penyandang juara 2 ya dari lomba ini. Nah, tentu di sekolah kan tersebar nih. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 12. Iya, kelas 12. Itu makanya saya mah kelas 3 tadi iya. Ini generasi tua ini seperti itu ya. Taunya seperti itu. Nah, akan tersebar gitu kan. Nah, lalu bagaimana kiat-kiat Mulyawati sendiri untuk menjaga agar kita ini memang bukan hanya sekedar sebagai juara begitu ya, tapi kita juga akan menampakkan atau menampilkan hal-hal yang dapat dicontoh, dapat diinspirasi oleh kawan-kawan kita gitu di sekolah. Jati diri. Iya. Yang pastinya saya akan memberi arahan kepada adik-adik yang di bawah saya agar kedepannya itu bisa juga gitu juara. Memberikan masukan. Iya, memberikan masukan, memberikan ajaran gimana caranya di depan umum gitu berpidato kayak gimana caranya. Nanti saya akan betul. Nanti saya akan share gitu gimana caranya. Iya. Mungkin berharap rencana kedepannya begitu ya, rencana kedepannya
akan ada mungkin nanti kalau dalam skala kecil di sekolah nih kita bisa membentuk kelompok-kelompok, mungkin kelompok cinta wasbang gitu ya. Nah, jadi Mulyawati sebagai tutornya ya, tutorialnya ya. Artinya kita tidak harus menunggu adanya perintah dari sekolah, adanya program wajib dari sekolah yang pasti gitu ya. Tapi dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya, nah itu bisa masuk di situ ya. Ini merupakan apa ya, PR ya. Jadi bagi kamu berdua ya, bagi Mas Dika, juga bagi Mbak Mulyawati, juga di sekolah khususnya ya, menjadi PR untuk dapat menularkan kepada orang-orang yang ada di sana ya. Karena tentu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Parno, Pak Supinal, generasi muda kita saat ini cenderung sudah menipis ya rasa kecintaannya. Tadi ada yang lebih ngefans kepada drama Korea. Iya, kalau nungguin drakor itu rasanya kayak semangat banget gitu ya. Iya. Sampai tidur di bandara. Iya, nungguin artis ya Pak ya. Iya, nungguin artis Korea. Bahkan kalau saya baca itu ya, kalau yang di pusat di Jakarta itu kemarin ada artis Korea yang datang itu tiketnya tuh sampai 5 juta gitu ya. Nah, ada nih yang dari kita nih yang berangkat gitu ya. Habis-habisan lah bawahnya saking ngefansnya ya. Iya. Oke, baik, kita ke suara pendengar Pak. Ada beberapa pertanyaan, tanggapan dari para pendengar kita. Yang pertama, apakah ada program dari Kesbang Tanah Laut yang sejalan dengan penguatan ideologi bangsa yang turun langsung ke masyarakat? Jika ya, nah apakah ada program yang juga mensosialisasikan Pancasila? Nah, terima kasih dari saudara, dari rekan Jam'an di Ketapang. Oke, ini mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Supinal, atau kita habisin dulu ya. Oke. Kemudian yang kedua dari rekan Suradi di Batilai. Nah, menurut saya harus dicari cara yang menyesuaikan dengan kondisi zaman dalam menjaga nilai Pancasila. Apakah ada cara yang efektif agar generasi muda lebih mudah dalam memahami nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan? Thank you. Nah, thank you ya. Thank you ya. Suradi di Batilai ya. Batilai, thank you. Nah, thank you Batilai ya. Bahasa Batilai ini iya. Kemudian yang ketiga rekan Hadi di Plehari. Nah, menurut pandangan dari adik-adik, nah ini adik-adik nih ya, dan juga pantauan dari Dinas Kesbang, apakah Pancasila masih dianggap sebagai nilai utama dalam berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda saat ini dan mengaplikasikannya? Nah, tuh ada 3 ya, ada 3 orang ya, tapi ada beberapa sebenarnya, ada yang satu tadi ada 2 ya, 2 pertanyaan. Nah, ini kemudian Pak Suradi juga ada 2 pertanyaan, dari Pak Hadi juga ada 2 pertanyaan. Oke, langsung bisa ditanggapi mungkin yang pertama Pak Supinal, nanti kalau yang kondisi zaman ini nih saya mau ke Pak Parno nanti. Silakan Pak Supinal. Dari Pak Jaman kami mengucapkan terima kasih. Kami kemarin itu menggali permasalahan-permasalahan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila dengan mengadakan seminar 2 hari. Oke. Nah, itu setelah kami mengadakan seminar 2 hari yang kami laksanakan di Poltek Tanah Laut, kemudian kami langsung aplikasi ke lapangan ya, mengadakan sosialisasi penguatan ideologi wawasan kebangsaan, baik itu ke parpol, ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Kemudian kami juga melaksanakan sosialisasi langsung ke para pelajar yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian program yang nyata juga kami selalu mengadakan pembinaan ideologi langsung yang dilaksanakan di base camp Wirayuda. Itu kan. Kemudian pertanyaan dari Pak Suradi Batilai itu untuk
pembinaan ideologi Pancasila kepada para pelajar, kami memang sudah melaksanakan salah satunya ya hari ini kita mengadakan lomba pidato dengan tujuan untuk penguatan karakter. Mudah-mudahan para juara ini mentularkan kepada para siswa-siswi yang ada di lembaga pendidikan sekolahnya itu kan. Kemudian tersiar kabar bahwa kita Kabupaten Tanah Laut harus kuat untuk melaksanakan dan mengamalkan Pancasila. Karena Pancasila itu tidak bisa kita rubah karena sudah dalam aturan sudah jelas, undang-undang ada 4 pilar itu kan. Itu harus tidak ada istilah penghapusan atau penggantian Pancasila. Pancasila itu harga mati bagi kita. Iya, memang Pancasila merupakan rujukan tertinggi ya, dari segala hukum. Oke, saya ke Pak Parno. Pak Parno, tadi dipertanyakan oleh Pak Suradi tadi. Memang kalau untuk penyampaian nilai-nilai kecintaan, nilai-nilai Pancasila ini kepada generasi muda tentu akan berbeda dengan menyampaikan kepada generasi senior mungkin ya Pak ya. Nah, tadi dipertanyakannya nih cara-cara yang efektif ya, mungkin kalau teori gitu ya, anak-anak paling udah juga di sekolahan katanya ya, iya, jadi ngantuk gitu ya. Nah, kebetulan nih Pak Parno ini kan punya punya base camp ya, ada wahana gitu yang, mungkin ini juga salah satu cara yang efektif ya untuk menyampaikan nilai-nilai, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Menurut Bapak seperti apa Pak? Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali dan itu pertanyaan yang membangun. Yang pertama, kami terus terang sebagai narasumber, bagaimana trik-trik saya supaya mereka itu tertarik terhadap materi yang saya sampaikan. Tentunya ada pengalaman-pengalaman yang kita punya, dikaitkan dengan sejarah-sejarah yang ada. Salah satu contoh mungkin berkaitan dengan pengalaman-pengalaman saya waktu sebagai pengibar merah putih di puncak dunia ya. Ada salah satu dan pengibaran merah putih di puncak dunia ini saya kira tidak semudah itu. Tidak segampang itu. Resikonya adalah mati. Kelas dunia. Mengapa? Dan sangat berat sekali. Mungkin saya pernah tugas di daerah operasi tempur, operasi intelijen. Itu sangat mungkin bisa dibaca. Dan mungkin musuh jelas. Tapi kalau kita kondisi di wilayah sana itu musuh tidak bisa dibaca. Seakan-akan kita tiba-tiba dead. Nah, itulah untuk memotivasi mereka. Ada salah satu peserta yang mengatakan kalau kita itu tidak berhasil mau pulang kemana. Itu salah satunya contoh. Nah, berarti mereka jawabnya apa kira-kira? Ya, mau tidak mau, apapun risiko merah putih harus berkibar di puncak dunia. Ini salah satu motivasi untuk mereka. Mereka supaya punya mati-matian artinya berkaitan kita kembalikan ke masalah bela negara tadi. Dia masing-masing warga negara itu harus punya suatu tekad sikap perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu intinya. Kemudian berkaitan dengan zaman sekarang atau zaman dulu, kami sampaikan ya sama, karena isi Pancasila tidak berubah. Pancasila sebagai ideologi, sebagai falsafah, sebagai dasar, sebagai pemersatu bangsa, sebagai pandangan hidup, itu sudah sama. Dan sudah jelas isinya mungkin tidak berbeda. Ada mungkin 36 butir itu. Dari sila pertama itu isinya berkaitan dengan toleransi beragama. Salah satu contoh, kalau mereka warga negara kita ini mengenal sila pertama, tentunya kita tidak akan ada perselisihan agama. Sudah jelas bahwa warga negara Indonesia harus percaya adanya Tuhan. Kalau nggak percaya adanya Tuhan, jelas itu adalah komunis. Komunis ateis. Ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Sesuai dengan TAP MPR nomor 25 tahun 6 dilarang. Itu salah satu contoh. Yang kedua, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat adalah tidak memaksakan kehendak. Itu sudah jelas. Tekniknya bagaimana kita menyampaikan supaya mereka yakin kepada apa yang kita sampaikan. Ya, alhamdulillah selama ini kami sebagai narasumber
alhamdulillah antusias walaupun jamnya jam berapa tidak akan mungkin Pak Win selalu siap ya memang iya makanya kita sangat jadi zaman sekarang saya kira justru mereka sekarang banyak sekali pengetahuan dari Google dan sebagainya, kita cukup ketik aja apa yang kita inginkan sudah tahu semua. Itu terima kasih. Cuma kita harus menjabarkan punya pengetahuan untuk menjabarkan. Jadi intinya ya Pak Suradi, intinya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Supinal dan Pak Parno bahwa menyesuaikan dengan kondisi saat ini mengupdate ya kita bagaimana sih perkembangan anak-anak muda sekarang. Nah, mungkin di dalam materi dimasukkan itu. Nah, kemudian salah satunya juga adalah dengan upaya-upaya kreatif ya ada misalnya kayak semacam permainan di lapangan ya yang memang mengandung unsur pendidikan nilai-nilai agama kayak outbound misalnya dan sebagainya ya. Nah, seperti itu ya. Ini Bunda sekedar informasi juga bagi para juara nanti kami akan menggandeng mereka sebagai duta-duta wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan dengan mereka juara dapat menyalurkan kreativitas mereka tentang wawasan kebangsaan, baik itu di sekolah mereka maupun di lingkungan mereka maupun di masyarakat. Iya, oke. Yang ketiga tadi adalah rekan Hadi ya menurut pandangan adik-adik. Nah, ini adik-adik nih. Dan juga pantauan dari Dinas Kesbang, apakah Pancasila masih dianggap sebagai nilai utama dalam berbangsa dan bernegara? Kalau Pak Parno tadi sudah harga mati ya. Iya. Tapi tanggapan adik-adik sendiri bagaimana? Saat ini ya. Iya, saat ini bagaimana? Dengan Pancasila apakah memang tetap merupakan nilai utama? Melihat keadaan sekarang. Iya, melihat keadaan sekarang. Iya. Kalau tadi Pak Parno sudah menyampaikan ini tidak ada perubahan, ya tidak ada perubahan, tidak ada penggeseran dari Pancasila itu tetap. Ya, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, ya Pak ya. Iya, nah iya. Adik-adik sendiri, apakah setuju dengan itu atau apa yang ading-ading lihat di sekitar ading-ading terhadap aplikasi dari butir-butir Pancasila, pergaulan di sekolah mungkin atau di asrama, kemudian di keluarga, dalam mengaplikasikannya. Iya, apa ya Dika dulu. Menurut ulun Pancasila ini masih nilai bangsa Indonesia. Oke, masih nilai utama ya. Contohnya kami di asrama Bu. Walaupun kami banyak kan dari dimanapun orangnya, ada yang dari berbagai penjuru ya. Ada orang luar daerah juga ya. Ada luar daerah. Dari juga. Kota Baru, contohnya Kalteng. Berarti luar provinsi juga ada ya. Iya. Bagaimana aplikasinya di sana? Ya kami nggak pandang ras kan. Iya. Selalu ya berteman walaupun kulitnya hitam atau apa, tetap kami temani. Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Nggak mandang ras lah itu. Iya. Kamu orang A, orang ini nih dukuh bener nih, jarlah. Misalnya nih ya, jadi tidak pemerataan ya, penyamaan hak dan kewajiban begitu ya, diaplikasikan di sana begitu. Kemudian juga penyamaan hak dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya, bergaul begitu ya. Jadi tidak ada pengkotak-kotakan. Iya. Nah, kalau Mulyawati sendiri apa tanggapanmu? Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dika, oleh Pak Parno dan oleh Pak Supinal, atau mungkin kamu punya pandangan sendiri terhadap kedudukan Pancasila di dalam lingkungan kamu? Iya, yang pastinya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Kak Dika sama Bapak. Tapi dilihat dari situasi yang sekarang, semakin berkembang pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, mengakibatkan banyak pemuda mulai luntur gitu nilai Pancasilanya gitu. Jadi kita sebagai generasi muda harusnya lebih mengedepankan nilai-nilai Pancasila gitu. Seperti halnya kayak giat belajar dengan meningkatkan prestasi, terus menggunakan produk Indonesia. Tadi disebutkan juga tadi kan banyak generasi sekarang yang lebih condong ke budaya asing, luar, budaya asing. Jadi seharusnya kita sebagai generasi yang penerus bangsa seharusnya
lebih cinta lah kepada tanah air gitu. Menggunakan produk Indonesia, terus menjunjung tinggi toleransi juga seperti yang disebutkan tadi Kak Dika gitu. Oke, kalau di sekolahnya Mulyawati, apa kegiatan-kegiatan yang menurut Mulyawati dapat meningkatkan budaya-budaya bangsa kita? Seperti halnya pada saat peringatan Hari Pahlawan gitu, kami memakai baju adat. Nah, itu sebagai bentuk kecintaan sekolah kami kepada tanah air gitu. Terus itu aja sih. Pada hari Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda diperingati di sekolah ya? Iya, betul. Iya, diperingati di sekolah. Oke. Nah, lalu pada saat-saat peringatan hari-hari besar agama juga ya? Iya. Ya, hari besar agama. Kalau hari besar agama kami mengadakan Maulid. Iya. Oke, itu juga sebagai salah satu aplikasi ya. Betul. Nah, kemudian pada kegiatan secara umum di ekstra kurikuler, apa yang menjadi muatan lokal, yang menjadi pilihan dari ekstrakurikuler itu sendiri, menurut kamu menjadi sebuah aplikasi? Kami ada ekstrakurikuler memainkan alat musik. Memainkan alat musik, tapi ini baru-baru aja gitu. Alat musik berupa alat musik, band panting, atau panting. Alat-alat tradisional, iya betul. Luar biasa. Iya. Nah, ini sebagai sebuah aplikasi. Artinya ini bagus sekali nih Pak Supinal hari ini memilih anak-anak nih. Ada yang di dalam pondok, ada yang di luar gitu ya. Nah, jadi kita dapat mengklarifikasi kehidupan di dalam pondok ini ya, untuk penanaman nilai-nilai Pancasila ini seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di luar juga seperti apa gitu. Ternyata memang sekolah-sekolah begitu berkomitmen ya terhadap penanaman nilai-nilai ini. Hanya saja mungkin karena banyak materi-materi sekolah yang harus disampaikan, apalagi kalau pondok ya, artinya ada 2 kurikulum ya yang betul sekali. Nah, tentu muatan terhadap penanaman ideologi Pancasila dan kecintaan kepada NKRI ini akan sangat terbatas ya waktunya. Nah, oleh sebab itu kita berharap juga nanti dari Badan Kesbangpol lebih menambah ya Dek ya. Nah, pertama tadi kan momen atau agenda ini adalah menjadi agenda rutin diharapkan ya. Menjadi agenda rutin tahunan dari Badan Kesbangpol. Kemudian juga kita juga berharap nanti Badan Kesbangpol akan lebih memperluas ya penyampaian sosialisasi ya, baik bukan hanya kepada anak-anak generasi muda kita di sekolah, nah tetapi juga berharap kepada generasi-generasi muda kita yang di organisasi-organisasi, karena kan mereka tentu yang sudah lepas dari sekolah. Nah, mereka juga butuh pengetahuan-pengetahuan ini. Izin Bunda. Oke, silakan Pak. Mungkin ada pesan-pesan dari saya untuk generasi muda saat ini. Yang pertama, saya tujukan pada generasi muda kondisi saat ini, tentunya masa depan kalian berada di pundak kalian masing-masing. Iya. Bukan tergantung di pundak orang lain. Masa depan bangsa berada di pundak kalian masing-masing. Kalian saya anggap pejuang. Iya. Kalau sudah pejuang itu tidak ada kata-kata lelah. Tidak ada kata-kata lelah. Terus maju terus, pantang menyerah apapun bunyinya. Jadi tidak ada kata-kata lelah. Kalau ingin Anda mendapatkan lebih, tentunya harus berbuat lebih. Jadi tidak ada ceritanya orang ingin mendapatkan lebih akan tidak berbuat lebih. Itu pesan dari duduk saya. nyantai-nyantai gitu ya, tiba-tiba jadi juara 1 gitu ya. Jadi iya. masa depan sekali saya ulangi lagi, masa depan kalian berada di pundak kalian masing-masing. Masa depan bangsa berada di pundak kalian semuanya. Kalau ingin mendapatkan lebih, ya harus berbuat lebih. Itu saja saya kira. Terima kasih pesan saya. Iya. Oke. Nah, lalu Pak Supinal nih mungkin bisa sekalian closing ya. Harapan-harapan ke depan dari penanaman nilai-nilai Pancasila ini, kemudian mungkin ada rencana-rencana program yang lebih lebih luas atau lebih menambah daripada lomba pidato ini ya. Nah, kemudian juga harapan-harapan kepada kawan-kawan yang kemarin ikut tetapi belum mendapatkan kejuaraan seperti itu ya. Dan nextnya lomba cipta lagu Pak. Apa nanti? Festival kebangsaan. Iya betul. Insya Allah
tahun 2023 kami akan mengadakan lomba dari tingkat SD sampai SLTA. Nah, ya amin amin. SD itu kami ada misalnya ada yel-yel, kemudian untuk tingkat SLTP itu membaca undang-undang, kemudian yang ini tetap kami laksanakan lomba pidato. Iya, artinya lebih meluas ya. Iya, benar. Oke, alhamdulillah, amin. Kemudian kami harapkan juga dengan diadakan lomba pidato ini akan menularkan semangat wawasan kebangsaan. Baik itu di sekolah mereka, dengan kebanggaan-kebanggaan mereka, baik itu di lingkungan mereka dan di lingkungan keluarga gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan adanya lomba ini akan menumbuh kembangkan bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari cinta daripada iman. Iya. Terus kita kobarkan dan gelorakan semangat wawasan kebangsaan dengan mencintai tanah air, khususnya Kabupaten Tanah Laut dan Indonesia pada umumnya. Terus kita kobarkan. Iya. Kita berharap ke depannya mereka-mereka yang sudah menjadi juara, kemudian ini juaranya kemarin dari 1 sampai 6 ya? Ada harapan-harapan ya. Nah, bukan hanya bagi mereka yang sudah mencapai kejuaraan, tetapi kita juga berharap bagi mereka-mereka yang sudah pernah mengikuti ya, artinya akan tetap menjadi pilar-pilar ya. Nah, pilar-pilar di tempat mereka masing-masing mengaplikasikan, karena kalau kita lihat tadi pesertanya yang mendaftar ada 222, kemudian yang terseleksi 104, artinya sebanyak inilah generasi-generasi muda kita yang kita harapkan menjadi kader-kader ya, kader-kader penyebar dari wawasan kebangsaan, ideologi dan kecintaan terhadap NKRI ini ya. Artinya dari sekian banyak ratusan ini mereka yang dulu mengaplikasikan ya. Jadi artinya inilah generasi muda kita dulu yang kita jamin terselamatkan ya dari penyimpangan ya, dari penyimpangan ya terhadap ideologi Pancasila dan kecintaan kita terhadap NKRI ya. Baik, kita berharap mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di hari ini dapat memberikan masukan, memberikan inspirasi, dapat menambah wawasan pengetahuan ya bagi para pendengar kita dari semua golongan ya, karena sasaran mungkin ke generasi muda, tapi sebenarnya puncak pembinaannya ada di generasi tua ya Pak ya. Iya, di generasi senior sebenarnya seperti itu ya. Jadi semua kita sebenarnya terlibat. Jadi semua kita mempunyai kewajiban ya, kewajiban untuk tetap melestarikan kecintaan terhadap NKRI dan tetap melestarikan penguatan ideologi wawasan kebangsaan ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil peran masing-masing ya, sesuai dengan potensi kita ya, sesuai dengan kewenangan kita ya, untuk dapat berkiprah ya dalam rangka meningkatkan kecintaan terhadap NKRI dan melestarikan atau mempertahankan ya ideologi bangsa dan negara kita ini, karena kalau bukan kita siapa lagi, begitu ya Pak Parno ya? Ya betul. Iya, oke. Baik, para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 13 Desember 2022. Saya ucapkan terima kasih Pak Supinal dari Badan Kes Bangpol Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih Pak Suparno dari DHC dan merangkap Dewan Juri, pemateri dan juga pengamat ya. Pemerhati. Iya, pemerhati. Oke. Dan juga ading-ading Mas Dika dari MAN Darul Quran Istiqomah, iya, dan Mulyawati dari SMA Negeri 1 Tambang Ulang. Semangat selalu ya. Iya, semangat selalu juga untuk kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan di tahun depan apa yang tadi direncanakan oleh Pak Supinal ya, kita mohon doanya dapat direalisasi ya, sehingga penyampaian lomba ini, materi Wasbang ini juga dapat lebih tersebar secara luas ya, baik di tingkat kalangan SD, SLTP dan juga SLTA serta masyarakat umum.